Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang operasi perusahaan multinasional Unilever di kancah global. Peluang yang dimilikinya serta tantangan yang dihadapinya. Dalam presentasi ini kami juga akan membahas contoh nyata mengenai strategi Unilever di berbagai negara. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang PT Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil merger antara Level Brothers yang berasal dari Inggris dan Margarin Uni yang berasal dari Belanda. Saat ini Unilever beroperasi lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki lebih dari 400 merek terkenal yang dikenal dengan produk-produk di sektor makanan, minuman, perawatan pribadi, dan produk rumah tangga. Beberapa merek ikoniknya antara lain adalah seperti Dove, Lifebuoy, Sunsilk, Pepsodent, dan masih banyak lagi lainnya. Unilever juga dikenal sebagai perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan dalam operasinya. Merek-merek yang mereka kelola berfokus pada memberikan produk berkualitas, sambil mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya juga. Di dalam cakupan global, Unilever memiliki kehadiran yang sangat luas di seluruh dunia. Mereka beroperasi di lebih dari 190 negara yang menunjukkan betapa besar jangkauan perusahaan ini. Di banyak negara, Unilever memiliki merek-merek yang sudah sangat terkenal dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari konsumen. Misalnya, seperti Dove sebagai merek perawatan kulit, ada juga Lifebuoy untuk sabun antiseptik. Begitu juga Sunsilk untuk perawatan rambut, hingga ada juga Pepsodent yang menjadi pilihan utama untuk produk pasta gigi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, di presentasi ini kita bisa mengecek dan melihat dimanapun menandakan negara-negara tempat Unilever beroperasi, sehingga Unilever mempunyai peluang di kancah global. Unilever memiliki sejumlah peluang besar untuk terus berkembang di pasar global. Salah satu peluang utama adalah akses ke pasar global yang memungkinkan perusahaan untuk menjangkau miliaran konsumen di seluruh dunia. Pasar yang sangat besar ini memberikan kesempatan bagi Unilever untuk memperkenalkan berbagai produknya ke banyak segmen konsumen. Selain itu, efisiensi biaya produksi yang diperoleh dari mendirikan pabrik-pabrik di negara-negara berkembang dengan tenaga kerja yang lebih terjangkau memberi Unilever keunggulan kompetitif dalam hal biaya. Unilever juga dapat melakukan diversifikasi risiko bisnis dengan beroperasi di berbagai negara. Jika satu pasar mengalami penurunan, pasar lain dapat mengimbangi dan menjaga keseimbangan pendapatan perusahaan. Selain itu, Unilever mengimplementasikan strategi localization atau globalisasi yang disesuaikan secara lokal. Ini berarti mereka tidak hanya mengandalkan produk global, tetapi menyesuaikan produk mereka sesuai dengan kebutuhan dan selera lokal konsumen di tiap negara. Di sini ada contoh peluang untuk Unilever, seperti adaptasi produk lokal. Unilever sangatlah cerdas dalam memanfaatkan peluang dengan melakukan adaptasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal di berbagai negara. Misalnya di India, Unilever mengembangkan produk shampoo dalam kemasan saset kecil untuk memudahkan konsumen dengan daya beli yang rendah. Hal ini
sangatlah cocok dengan kebiasaan konsumen di India yang lebih memilih produk dalam jumlah kecil. Di Indonesia, Unilever mempromosikan kecap bangau, sebuah produk khas Indonesia yang sudah menjadi bagian dari kuliner Nusantara. Selain itu, ada juga di Afrika. Unilever memperkenalkan Sunsilk dengan formula khusus yang sesuai untuk rambut keriting yang banyak ditemui di negara-negara tersebut. Selain itu, Unilever juga mempunyai tantangan-tantangan. Meskipun Unilever berhasil memanfaatkan peluang yang ada, perusahaan ini juga menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan di pasar global. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan selera konsumen di tiap negara. Unilever harus memperhatikan preferensi konsumen yang sangat bervariasi. Misalnya, produk yang diterima dengan baik di negara maju mungkin tidak akan laku di negara berkembang. Selain itu, Unilever harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berbeda di setiap negara. Setiap negara memiliki regulasi yang spesifik terkait dengan produk, iklan, dan operasional, sehingga Unilever harus memastikan setiap produk dan kampanye iklan mematuhi hukum setempat. Selain itu, Unilever juga menghadapi isu sosial dan lingkungan, terutama yang berkaitan. Setiap negara memiliki regulasi yang spesifik terkait dengan produk, iklan, dan operasional, sehingga Unilever harus memastikan setiap produk dan kampanye iklan mematuhi hukum setempat. Selain itu, Unilever juga menghadapi isu sosial dan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan minyak sawit dalam beberapa produk mereka yang dikaitkan dengan masalah deforestasi. Di sini Unilever juga mempunyai tantangan yang sangat nyata, seperti beberapa tantangan nyata yang dihadapi oleh Unilever, antara lain seperti mereka pernah mengalami kritik terkait penggunaan minyak sawit. Banyak pihak yang mengkritik perusahaan besar karena penggunaan minyak sawit yang diduga berkontribusi pada deforestasi di Indonesia dan Malaysia. Untuk mengatasi masalah ini, PT Unilever berkomitmen untuk hanya menggunakan minyak sawit bersertifikat berkelanjutan. Di sisi lain, regulasi iklan yang berbeda-beda di berbagai negara juga menjadi tantangan PT Unilever. Misalnya, di beberapa negara Eropa, iklan untuk produk makanan dan minuman ditujukan kepada anak-anak sangat sekali dibatasi, tidak seperti di negara lainnya. Sementara di negara lain peraturan tersebut lebih longgar dibandingkan di negara Eropa. Beberapa produk Unilever juga pernah diboikot karena masalah sosial dan politik, yang menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan ini untuk menjaga citra dan sensitivitas sosial di pasar internasional. Dari studi kasus Unilever di Indonesia, Unilever berhasil menghadapi dan mengadaptasi beberapa produk merek mereka agar lebih sesuai dengan pasar lokal. Salah satunya adalah produk saset kecil yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan daya beli yang terbatas. Dengan harga yang terjangkau, produk saset ini sangat populer di Indonesia. Unilever juga meluncurkan kampanye edukasi cuci tangan melalui merek Lifebuoy untuk memerangi penyebaran penyakit, terutama selama pandemi COVID-19 kemarin.
Kampanye ini berhasil mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pentingnya mencuci tangan yang benar. Selain itu, ada juga Pepsodent, juga sangat sukses di Indonesia dengan memanfaatkan budaya lokal dalam iklannya. Produk ini menggunakan bahasa daerah dan melibatkan unsur-unsur budaya lokal untuk lebih dekat. Jadi, dari semua kesimpulan yang saya presentasikan kali ini adalah secara keseluruhan Unilever berhasil memanfaatkan berbagai peluang global untuk memperluas operasi mereka, terutama melalui strategi Think Global, Act Local. Dengan adaptasi produk yang tepat dan pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal, mereka mampu tetap relevan di berbagai negara. Namun Unilever juga menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam menghadapi perbedaan budaya, regulasi yang beragam, dan isu sosial serta lingkungan. Keberhasilan mereka bergantung pada kemampuan untuk mengelola tantangan ini, sambil tetap menjaga dan berkelanjutan dan kepuasan kepada konsumennya. Demikian presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan wawasan baru mengenai operasi perusahaan multinasional Unilever dan bagaimana mereka mengelola peluang serta tantangan di pasar global. Kami berharap presentasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan besar seperti Unilever beroperasi dan beradaptasi dengan pasar global. Terima kasih.